Anda menyaksikan NTV Prime di segmen Dialog bersama saya Desmona Chandra. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata dengan Iran selama 2 pekan. Pengumuman Trump di akun resmi media sosialnya disebut mengejutkan. Sebelumnya Trump mengultimatum Iran untuk membuka blokade Selat Hormuz dan mengancam akan menghancurkan negara di Timur Tengah itu. TV nasional Iran juga mengumumkan gencatan senjata sambil mengklaim kemenangan atas Amerika Serikat karena 10 poin tuntutan mereka diterima Donald Trump. Selanjutnya, dialog perdamaian akan digelar di Islamabad, Pakistan pada hari Kamis 10 April. Senjata Amerika Serikat dan Iran direspons positif Indonesia. Kementerian Luar Negeri menilai gencatan senjata menjadi sinyal awal menuju perdamaian abadi. Indonesia mendorong perdamaian Amerika Serikat Iran tercapai melalui jalur diplomasi. Kesepakatan gencatan senjata ini tentunya pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata yang telah diumumkan selama 2 minggu antara Amerika Serikat dan Iran. Dan perkembangan ini tentunya mencerminkan adanya upaya dari para pihak-pihak yang terkait untuk tetap membuka ruang diplomasi guna mendorong deeskalasi. Dan Indonesia melihat momentum ini sebagai awal yang positif dan mendorong agar kesempatan atau momentum ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memajukan penyelesaian damai yang berkelanjutan. Ya, pemirsa, Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama 2 pekan. Meski Selat Hormuz menjadi syarat kunci dan Israel telah menyatakan dukungannya, pertanyaannya besar tetap menggantung. Apakah ini jalan menuju perdamaian atau hanya sekedar jeda untuk mengisi ulang amunisi? Kita akan bahas bersama para narasumber sore ini. Di studio sudah hadir Direktur Kerjasama Luar Negeri Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma-Somantri, dan melalui Zoom kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dave Laksono. Selamat sore Mbak Aisyah. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mas Dave. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Baik, sehat-sehat. Dan situasi geopolitik kita sekarang sudah sedikit lebih baik ya Mas Dave, Mbak Aisyah. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah kesepakatan gencatan senjata ini apakah satu langkah kemajuan menuju perdamaian Mbak Aisyah? Atau hanya sekedar jeda untuk mengisi ulang amunisi, tarik napas untuk menuju sesuatu yang lebih dahsyat lagi? Nah, kita lihat mungkin di sini ada beberapa faktor ya. Yang pertama, kedua negara ini sebenarnya ada intervening variable yang membuat mereka kenapa kemudian membutuhkan ceasefire ini dan akhirnya mau masuk ke meja perundingan. Untuk Amerika Serikat sendiri, dia memiliki dominasi sebenarnya di level taktikal. Secara militer dia unggul. Tidak ada yang mendebat bahwa kekuatan laut, Angkatan Laut Amerika Serikat ini kan paling kuat di dunia. Lalu kemudian angkatan udaranya juga paling besar. Sehingga kemudian mudah bagi Amerika Serikat memiliki dominasi ya di kawasan udara Iran. Nah, tetapi kita lihat dalam beberapa hari ini kan itu tertantang. Meskipun memang itu sebenarnya tetap stance ya, klaim tersebut gitu. Nah, masalahnya Amerika Serikat ini kalah dalam level strategis. Ya, karena Iran memiliki kontrol atas Selat Hormuz, itu kan membuat Iran menguasai hampir seluruh kemudian elemen-elemen kritis, lalu kemudian sumber daya energi dan lain-lain ya, yang membuat seluruh dunia ini berteriak sebenarnya. Nah, ini juga menyebabkan tekanan dalam negeri di AS, baik itu di dalam negerinya maupun di level internasional ya. Apalagi AS kan sekarang ada demonstrasi besar-besaran dari No King Movement dan kemudian tekanan dari Senat maupun dari Kongres Amerika Serikat untuk menghentikan perang. Nah, sekarang di sisi lain sebenarnya kita lihat Iran. Iran ini sebenarnya kalah secara taktikal karena jelas militari mereka itu kekuatannya jauh berada di bawah Amerika Serikat maupun Israel, tetapi mereka ini menang secara strategis. Nah, dalam 2 hari terakhir ini kita lihat ada perubahan yang kemudian membuat Iran yang tadinya berusaha untuk membuat perangnya selama mungkin untuk menaikkan leverage mereka menjadi kemudian berubah pikiran. Yang pertama adalah hancurnya pabrik petrokimia yang ada di Iran. Itu 85% dari produksi total petrokimia itu akan diproduksi di sana dan itu akan mempengaruhi secara total kemampuan Iran untuk berfungsi sebagai masyarakat modern. Yang kedua, ini kita lihat ini ada faktor sebenarnya terbunuhnya sejumlah pemimpin-pemimpin Iran gitu ya. Kita tahu bahwa
Khademi itu terbunuh ya, itu pimpinan dari Ketua Intelijen Iran, Badan Ketua Intelijen Iran di IRGC. Lalu kemudian kita lihat juga di sini ada juga terbunuhnya ketua dari divisi 840 gitu ya, yang membawahi divisi tentang operasi non militer atau unconventional warfare, dan itu kan sangat berpengaruh terhadap kemenangan strategis Iran sebenarnya di sini. Jadi saya rasa sebenarnya keduanya ini berusaha untuk kemudian menjeda dulu karena kerusakannya sudah terlalu besar, dan kemudian di sini ada peran-peran strategis dan taktikal yang harus mereka tadi ya tata dulu. Dari Iran sebenarnya yang diinginkan itu adalah ceasefire secara permanen, jadi perdamaian secara terus-menerus. Tetapi kan dari Amerika Serikat ini kemarin prasyarat yang diajukan itu kan dari mediator itu 2 minggu, lalu kemudian pasti Amerika Serikat akan berusaha untuk kemudian mengundur lagi. Tetapi kita lihat di sini sebenarnya yang diharapkan tentu dari dua belah pihak itu adalah perdamaian secara permanen yang bisa kemudian disepakati dengan poin-poin yang sudah diajukan ya. Dan nanti kita akan lihat di hari Jumat ini apakah kemudian 10 poin yang diajukan oleh Iran yang menjadi basis dari negosiasi tersebut sejauh mana itu akan diterima dan sejauh mana akan dinegosiasikan kembali oleh Amerika Serikat. Sebelum kita bicara tentang poin-poin itu, karena ada beberapa poin-poin yang sebenarnya cukup kontradiktif ya, bertentangan dengan tujuan awal dari AS menginvasi Iran. Mas Dave, saya ingin dengar dulu pandangan Anda terkait dengan ceasefire seperti ini. Kira-kira benarkah akan permanen atau ini hanya jeda sesaat saja? Ya, tentu kita berharap ini menjadi suatu hal yang permanen. Berbagai macam faktor yang kita bisa lihat ya, tadi sempat disampaikan juga, baik faktor domestik Amerika sendiri, terus juga faktor global yang memberikan tekanan baik kepada Amerika dan juga kepada negara-negara sekutunya untuk segera mendorong ini kepada meja perundingan. Ditambah juga domestik di Irannya pun sendiri juga ada gejolak-gejolak, walaupun selalu upaya disupres sehingga tidak berkembang lebih lanjut, akan tetapi hal itu juga terus berlangsung. Ditambah juga Iran kehilangan banyak pemimpin seniornya sendiri, sudah cukup banyak, mulai dari ayatollahnya, terus juga kepala intelijennya, sampai beberapa tokoh-tokoh seniornya itu telah ditewas. Dan juga persenjataannya pun juga sudah banyak yang lumpuh. Walaupun dikatakan kita bisa mengatakan bahwa banyak aset-aset militernya mereka yang diserang, dibom, akan tapi pemboman, penyerangan, misail, drone dan lain-lainnya masih terus berlanjut. Berarti informasi awal bahwa dikatakan bahwa militer mereka itu sudah lumpuh, ya enggak juga. Mereka masih bisa melakukan ofensif kepada negara-negara tetangga mereka ataupun juga kepada aset-aset AS di wilayah Teluk. Nah, ini terus menjadi situasi yang berkembang. Dan juga Trump juga membutuhkan agak sedikit reduce tension, baik domestically ataupun juga di regionally, dan ini adalah langkah yang telah diambil. Dan ya, kita dari kacamata kita melihat bahwa dengan adanya ini harga minyak ini bisa kembali menurun sehingga meringankan beban fiskal kita, dan juga kita bisa terus mendorong ke arah perdamaian yang permanen. Oke, jadi tensi eskalasi konflik sudah menurun, artinya status siaga untuk mengevakuasi warga negara kita yang ada di sana ini juga bisa untuk sementara waktu tidak terlalu urgent ya untuk dalam arti dievakuasi segera. Ya, skenario untuk mengevakuasi tetap harus ada, dan juga channel-channelnya itu juga tetap harus dibuka, karena kan kita belum tahu juga ini sudah ada kepastian dan berapa lama dan apakah proses perdamaian ini akan berhasil, karena dua belah pihak masih mengklaim victory, egonya itu masih sangat tinggi dari kedua belah sisi. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa ini sudah pasti mengarah kepada perdamaian, tapi paling tidak kita bisa agak sedikit lega bahwa tahapan itu sudah berjalan ke arah tersebut. Oke, ada beberapa faktor krusial yang membuat kedua pihak akhirnya sepakat untuk ceasefire. Tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Mbak Aisyah juga. Boleh teman-teman mungkin tampilkan 10 poin tuntutan dari Iran yang sekiranya diasumsi oleh Iran telah dipenuhi oleh Amerika Serikat. Mungkin bisa kita tampilkan sama-sama grafisnya. 10 poinnya kurang lebih seperti apa. Nah,
Pak, yang pertama, AS harus berkomitmen untuk menjamin non-agresi. Kemudian yang kedua, kontrol Iran yang berkelanjutan atas Selat Hormuz. Yang ketiga, hak pengayaan uranium Iran harus diterima. 4, pencabutan semua sanksi utama. 5, pencabutan semua sanksi sekunder. Yang keenam adalah pengakhiran semua resolusi Dewan Keamanan PBB. 7, pembatalan semua resolusi Dewan Gubernur IAEA. 8, pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang diderita Iran. 9, penarikan pasukan tempur Amerika Serikat dari wilayah tersebut. 10, penghentian perang di semua lini termasuk melawan perlawanan Islam yang heroik di Lebanon. Oke, kita mulai